Ketua Harian Partai Gerindra nih, Bung Rocky, yakni Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan partainya belum menyiapkan posisi untuk Jokowi dan mengaku belum tahu apakah Jokowi itu ingin masuk Gerindra atau ada rencana lain. Spekulasi tentang kemana Jokowi akan berlabuh dan sebagainya itu ya kan, ini menarik karena orang kemudian mulai mengkalkulasi bagaimana masa depan hubungan Jokowi dengan Mega, atau mungkin lebih tepatnya itu persaingan Jokowi Mega itu menjadi lebih menarik setelah Pramono Rano yang diusung PDIP memenangkan Pilkada Jakarta. Kemenangan di Jakarta tentu membuat posisi PDIP lebih pede, kendati mereka dikalahkan di Jawa Tengah dan Sumut. Ingat, Jakarta ini adalah posisinya sangat strategis. Di dalam setting politik yang lebih strategis, kita mesti membaca kemenangan Pramono Anung terhadap Ridwan Kamil itu bukan kemenangan di dalam pertandingan Gubernur Jakarta, tapi kemenangan PDIP terhadap Jokowi, kan begitu cara melihatnya tuh. Jadi kalau kita tempatkan itu dalam perspektif tadi, itu persaingan antara Megawati dan Jokowi, itu artinya Megawati memenangkan persaingan itu. Dan apa akibatnya? Ya akibatnya ini jadi vitamin bagi PDIP untuk meneruskan semacam upaya mempersoalkan seluruh kejahatan politik Presiden Jokowi selama 10 tahun atau dalam 3-4 tahun terakhir ini, terutama terhadap PDIP, lalu terhadap konstitusi, lalu terhadap negara. Jadi kemenangan Pramono itu adalah kemenangan dari mereka yang punya rencana baik untuk membongkar kembali mengapa Presiden Jokowi yang dipilih oleh rakyat selama 10 tahun akhirnya mengkhianati rakyat, mengkhianati partainya sendiri. Jadi kita lihat sekarang bahwa Pramono dan Rano itu simbol baru untuk memulai satu proses mempersoalkan secara hukum posisi Jokowi selama dia memerintah itu, atau paling tidak terhadap PDIP, dan kemungkinan itu bisa dibawa di dalam sidang-sidang parlemen, lalu dimulai diperiksa kebijakan mana sebetulnya yang menyebabkan disparitas ekonomi selama Presiden Jokowi memimpin itu jeblok. Kalau itu masalah kebijakan nggak ada soal, tapi kalau itu di dalamnya ada unsur-unsur kriminal, yaitu penyogokan atau memanipulasi angka atau menyodorkan eksklusivisme pada satu kelompok, kan itu juga problem yang menyebabkan kita sebagai rakyat itu merasa bahwa pajak kita itu dimanipulasi oleh Jokowi, bahwa anggaran yang seharusnya menghasilkan kesejahteraan justru menimbulkan disparitas. Kan semua itu juga adalah problem ketika Jokowi memerintah. Kita mau lihat itu, dan kesempatan itu terbuka hari ini dengan menangnya Pramono Anung dan Rano Karno terhadap Ridwan Kamil dan Suswono. Itu artinya menangnya mereka yang menginginkan kejujuran dalam politik dan mereka yang memakai politik sebagai alat pemanipulasi. Kan itu intinya, bahwa nanti grupnya atau Gerindra yang membackup Ridwan Kamil akan bawa ke Mahkamah Konstitusi, ya itu persoalan hukum biasa tuh. Tetapi isu yang lebih mendasar adalah PDIP memenangkan satu era di mana kelegaan kemudian muncul bahwa Jokowi akhirnya gagal untuk menggenggam politik Jakarta. Dan politik Jakarta adalah ukuran untuk semua politik yang lain, karena Jakarta bukan sekedar pusat politik dan bisnis, tapi pusat akal sehat dan pusat penilaian etis terhadap kekuasaan Jokowi yang penuh dengan kebohongan. Kalau Jokowi nggak bergabung dengan Gerindra dan di Golkar, seperti yang saya dengar itu kalau ada penolakan yang sangat tinggi kalau sampai Jokowi dan Gibran gabung ke Golkar. Sementara rencana deklarasi Projo sebagai parpol itu ditunda, dan kemudian pernyataan Jokowi bahwa partainya perorangan, ini kan ketika ditanya seperti itu ya, partainya itu adalah perorangan, menunjukkan Jokowi itu sekarang yang mulai ditinggalkan, dia mulai sendirian. Kan pertanyaan terakhir adalah siapa yang membela Jokowi? Apakah jelas tidak ada lagi tokoh politik yang ingin menyelamatkan Jokowi, kan? Apakah Gerindra ingin membela Jokowi? Ya tidak mungkin. Gerindra punya perencanaan politik ke 2029. Gerindra tentu punya cara yang sifatnya taktis untuk berselancar di tengah-tengah guncangan politik hari-hari ini.
Kan itu yang memungkinkan Gerindra terus-menerus untuk mengucapkan bahwa Presiden Prabowo sudah memutuskan untuk pro rakyat. Presiden Prabowo akan mengevaluasi ulang Omnibus Law. Presiden Prabowo akan memikirkan kembali soal IKN, atau bahkan diminta untuk memikirkan kembali soal PIK 2 itu. Jadi kalau kita lihat dari segi isu politik hari ini, Aguan misalnya, Pak Aguan itu juga bahkan secara terang-terangan menyodorkan problem bahwa dia dipaksa oleh Jokowi. Nah sekarang nggak mungkin lagi dipaksa tuh. Jadi kita tidak lagi melihat ada elite baik dari segi bisnis maupun politik yang akan berupaya untuk memberi kesempatan pada Jokowi untuk mencari rasa aman atau paling nggak rasa nyaman di partai-partai politik. Kan nggak ada lagi isu itu. Jadi kalau Jokowi mondar-mandir nanti cari cara untuk makan siang, cari cara untuk ketemu pers, itu artinya semacam upaya yang sia-sia sebetulnya. Kita harus terangkan itu karena tidak ada kekuasaan yang bisa melanggengkan diri sepenuh-penuhnya. Seseorang yang berupaya untuk melanggengkan kekuasaan akhirnya jadi luntang-lantung tuh, ngundang segala macam tokoh yang seolah-olah disponsor dia. Lalu tokoh-tokoh ini yang saya maksud bupati dan wali kota atau gubernur yang baru terpilih karena dukungan Jokowi, lalu datang ke seolah untuk mengucapkan terima kasih. Tapi kita bisa lihat tuh bagaimana wajahnya itu sebetulnya wajah yang tidak tulus tuh, karena menganggap oke, untuk sementara ya biarlah karena Jokowi kira-kira masih ingin dihibur tuh. Tapi hiburan itu pasti lambat laun akan berakhir dimakan oleh suasana politik, dimakan oleh realitas ekonomi. Jadi Pak Jokowi harus siap-siap justru untuk secara lega mengatakan ya saya memang udah selesai.